Perompat, Suara Budaya Sumatera Selatan. Iya baik Manca-Bica dulur-dulur dimanapun Anda berada, dan tentunya kalau kita melihat perkembangan musik dangdut saat ini di Indonesia sudah sangat semakin pesat ya, termasuk banyak sekali kaula muda yang sudah mencintai musik dangdut ya, termasuk di Sumatera Selatan di ajang-ajang nasional ini sudah mengharumkan nama Sumsel. Kayak kemarin itu ada dari Prabu Mule, ada juga yang dari Kota Palembang. Tentunya ini menjadi salah satu bukti bahwa musik dangdut ini sudah mulai diperhitungkan, dan tentunya dengan dangdut juga ini sebagai identitas kita Indonesia, karena musik dangdut ini memang ciri khasnya itu dari Indonesia ya. Dan untuk itu di Perompat FM Palembang untuk di pagi ini saya sudah kedatangan 3 tamu yang sangat luar biasa. Ini ada pencipta lagu, ada juga calon bintang. Waduh, kayak udah bintang ini ya. Yang sudah sempat mengharumkan nama Kota Palembang juga di kancah nasional, yang sudah tampil di TV nasional. Dan tanpa berlama-lama kita langsung saja menyapa ketiga narasumber kita. Selamat pagi semuanya. Pagi juga. Sehat ya? Alhamdulillah sehat semuanya. Baik. Nah ini untuk pagi ini, baik. Ini kayaknya sedikit ada trouble. Dan untuk Anda semuanya pendengar, saat ini kita bersama dengan ada Kak Haris Assegaf ya, Haris Rinaldi Assegaf. Ini seorang pencipta lagu. Oke. Dan tentunya baik. Nanti ini ada sedikit trouble, nanti kita akan kembali untuk Anda. Iya. Ya, oke, dan kita kembali lagi. Tadi sedikit ada something trouble ya, dan kita perkenalan kembali ini kepada 3 narasumber kita. Yang pertama ini ada Kak Aris Rinaldi Assegaf. Selamat pagi Kak. Selamat pagi juga. Sehat Kak ya? Alhamdulillah. Dan yang kedua ini ada bintang yang sudah tadi ya sudah kami sampaikan, ini sempat tampil juga di layar kaca nasional. Ada Alila Najwa. Apa kabarnya Alila? Sehat ya? Iya, sehat dong. Alhamdulillah sehat. Nah ini yang ketiga ada Mbak Elti Yahirin. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat juga ya? Nah ini kita bakal ngomongin soal musik dangdut, perkembangannya untuk saat ini yang sudah sangat pesat. Nah kita ke Kak Aris terlebih dahulu. Kita pengen tahu, ini kan Kak Aris kan sebagai pencipta lagu dangdut. Kalau di Kota Palembang sih nama Kak Aris ini sudah sangat dikenal gitu. Amin. Dari banyaknya bintang-bintang juga yang kemarin sempat dipegang sama Fantastic Record ya. Di Kota Palembang ini ada salah satunya teman-teman dari Jebolan KDI, Dangdut Academy juga. Ya dari DA, KDI, terus ada Bintang Pantura. Bintang Pantura juga ada di situ. Jadi artinya ini dari tangan dinginnya seorang Aris Rinaldi ini menciptakan banyak sekali karya yang sangat luar biasa, yang tentunya nanti juga akan coba kita spill ya untuk pagi ini. Dan ini kita pengen tahu dengan Kak Aris, sejak kapan sih menggeluti atau cinta dengan musik dangdut ini Kak? Kalau musik dangdut, aku tuh dari kecil udah musik dangdut. Tapi dulu
Berjalannya dulu aku tuh dari pop singer sebenarnya. Awalnya. Iya, awalnya. Itu di tahun berapa itu, Kak? Pop singer tuh aku di tahun 90 berapa ya? Masih SMA waktu itu. Pokoknya di awal-awal di tahun 90-an ya. Iya. SMA udah kenal musik pop, tapi kenapa malah justru larinya ke dangdut nih? Iya. Karena memang zaman saya waktu SMA dulu tuh jarang lomba-lomba dangdut gitu. Belum ada. Jadi ke banyak lomba pop singer. Jadi banyak pop singer dan akhirnya Aris pada saat itu coba mengenal dangdut juga. Memang udah kenal karena awalnya itu. Keluarga dangdut kayak gitu. Keluarga latar suka belakangnya dangdut memang. kayak gitu. Dari orang tua mungkin seniman dangdut juga. Enggak, kebetulan ayah saya seorang tentara. Ayah tentara tapi Anaknya malah dangdut. ya. Ini yang cukup unik tapi menarik sekali deh. Nah, ini dengan banyaknya karya Kak Aris yang memang kalau kita lihat ini musiknya itu nggak sembarangan gitu ya. Iya. Dari lirik yang ditulis dengan tuh judul-judulnya juga kita pengen tahu. Biasanya kalau Kak Aris membuat lagu itu berapa lama sih memakan waktu? Tergantung. Tergantung budget. Apa ya menantu budgetnya. Jadi kalau budgetnya gede cepet ya. Enggak juga. Tergantung kayak gini. Kalau misalnya seperti Zuber, saya mau pengen ini buat lagu. Oke. Ceritakan dulu pengennya seperti apa kayak gitu. Paling 2-3 hari udah selesai kayak gitu. Jadi proses awalnya itu pengen tahu penyanyinya ini pengen saya harus tahu seperti apa materinya gitu. Iya, saya tahu harus tahu juga karakter vokal si penyanyi kayak gitu. Jadi artinya semua penyanyi itu berbeda karakter itu udah pasti Kak ya. Termasuk dalam penuangan ke lagunya pun juga pasti akan berbeda juga. Jadi itu proses awalnya. Nah, bagaimana selama perjalanan Kak Aris untuk menciptakan lagu nih? Ada judul lagu ini, lagu itu yang kita lihat itu memang musiknya tuh enak-enak ya. Dan juga liriknya juga itu kayak menceritakan benar di kehidupan nyata gitu. Ya memang saya ulik itu yang dari kehidupan nyata kayak gitu. Oke. Supaya bisa diangkat ke musik gitu ya. Baik, termasuk dengan Kak Aris menemukan ada Alila. Ya, ada Alila. Ada juga Mbak LT gitu ya. Ini alasan bagaimana pada saat Fantastik bertemu dengan Alila. Yang kita tahu ini Alila kayak usianya masih remaja gitu. Ya. Di ajang lomba ya, saya selalu setiap tahun biasanya Fantastik ngadain ajang lomba. Dan hadiahnya biasanya dibuatin lagu. Single. Single gitu. Lagu. Ketemulah sama Alila. Ketemu Alila, ketemu LT Agirin kayak gitu. Dan teman-teman lainnya juga ya. Dan teman-teman lainnya. Nah, ini kita pengen tahu ke Alila nih. Alila kan usianya remaja. Biasanya remaja tuh identik dengan musik-musik yang cinta-cintaan, identik dengan yang gimana-gimana gitu kan. Tapi Alila tertarik juga dengan lagu dangdut nih. Apa alasannya itu Alila yang menjadi latar belakangnya itu? Kebetulan Alila pertama kali nyanyi itu genrenya tuh pop. Pop awalnya ya. Pop, tapi sering latihan juga lagu dangdut juga sering. Abis pop tuh Melayu, baru koplo, terus dangdut. Ini dari suaranya aja udah khas sekali ya. Udah mencerminkan sekali bahwa ini penyanyi besar ini bakal. Dan itu ini kalau untuk Alila juga nih kita pengen kepo juga. Kita bukan lagi sempat sih, tapi kalau di Pro 4 FM Palembang ini lagu Alila udah ada 2 ya kalau nggak salah. Yang Lebak Penesa sama Seruo ya. Dan ini lagu Alila juga kalau di teman-teman penyiar yang lainnya juga sering kita play, sering kita putarkan. Ini pada saat itu mungkin usia Alila masih SD ya? Iya, kayaknya usianya berapa ya? 9 mungkin ya. 9 tahun itu artinya kelas 3 SD? Mungkin nggak? Kurang lebih? 4 kayaknya. Kelas 4 gitu ya. 4 atau 3 gitu. Nah, itu dengan seusia yang masih kecil itu, kenapa Alila tertarik untuk bernyanyi? Biasanya kan ada yang dance, modeling dan sebagainya. Tapi ke Alila lebih arahnya itu bernyanyi tuh siapa yang menuntun ke situ? Mungkin dari kakek buyut ya. Kakek buyutnya. Iya, pencipta lagunya Alila juga tuh, Lebak Penesa juga. Iya. Mungkin dari keluarga mama banyak yang nyanyi, dari papa juga seniman lumayan. Jadi ngikutin aja. Karena ada darah seninya ya. Dari kakek buyutnya tadi. Lagu Lebak Penesa itu tadi. Boleh dong nanti kita minta Alila nyanyi langsung ya. Boleh. Nanti kita dengarkan langsung suaranya. Nah, ini kalau Mbak
LT Yahirin ya. Bagaimana untuk saat ini dengan musik dangdut yang kalau kita lihat juga ini karyanya Kak Aris juga sempat dinyanyikan oleh Kak LT ya beberapa lagu-lagu yang sudah dibuat. Ini lebih tertarik Mbak LT ini kalau bernyanyi itu apa nih arahnya? Lebih ke cinta, kehidupan atau proses kehidupan juga? Karena kan tadi disampaikan oleh Kak Aris itu bahwa dimana untuk menentukan sebuah lagu itu harus tahu dulu nih penyanyinya pengen seperti apa. Sepertinya banyak ke pengalaman hidup. Oke, pengalaman hidup yang diceritakan di situ. Apa yang dituangkan dalam kehidupan untuk dinyanyikan di situ? Kalau LT ya, kalau LT saya tertarik sama LT, dia memiliki karakter vokal. Pernah tahu penyanyi dangdut Elia Kadam? Nah, karakter vokal beliau seperti Elia Kadam sewaktu saya menemukan beliau. Oh, ya. Gitu. Jadi makanya warna suaranya. Karena di Indonesia ini baru LT dengan Elia Kadam yang memiliki vokal yang agak mirip. Oke. Jadi suaranya tuh ada Elia-nya gitu. Ya. Khasnya di situ ya. Nanti kita minta spill juga ya. Nah, ini kalau untuk Kak Haris juga sebagai pencipta lagu, bagaimana perkembangan musik dangdut yang di awal tadi kita sampaikan kan banyak sekali muda-mudi yang akhirnya saat ini menjadi bintang dangdut dengan usia yang muda. Bagaimana tanggapan Kak Aris? Kalau saya sangat senang sekali untuk para kaula muda yang selama ini mengira dangdut itu untuk kalangan menengah ke bawah. Ya. Sekarang anak-anak muda malah suka dengan lagu dangdut karena di beberapa stasiun TV nasional ya sudah banyak menayangkan dangdut. Jadi sekarang dangdut bukan yang dipikirkan dari masyarakat itu. Dangdut itu seperti ini seperti itu. Musik ketinggalan gitu. Terus penampilannya sekarang dangdut udah dikemas dengan baik dan bagus dan sangat bermoral kayak gitu. Nah kalau Alila nih kembali. Alila kan ini zamannya memang kayak sudah tepat sekali ya, banyak sekali muda-mudi yang bermunculan menjadi seorang penyanyi dangdut. Nah kira-kira Alila kalau di masa depan yang kita tahu juga saat ini proses Alila kan menuju ke sana juga nih. Kita pengen tahu Alila bagaimana nantinya apa yang akan tetap dipertahankan Alila untuk menyanyi dangdut tapi dengan usia yang masih remaja itu. Penampilannya mungkin kedepannya sih agar bisa tetap nyanyi dangdut, misalnya semua genre juga ya, harus sih di seluruh genre harus bisa sih. Jadi nggak cuma dangdut gitu ya. Cuma kalau ke dangdutnya mungkin Alilanya lebih tertarik itu kayak yang musik apa Kak Aris itu kalau nyebutnya kontemporer atau yang apa tuh yang remix, bukan remix juga ya, upbeat ya. Kayak gini. Enakan dangdut klasik kayak gitu ya. Dangdut klasik gitu. Dangdut klasik itu lebih ini ketimbang dangdut yang ini. Yang kontemporer atau gitu koplo gitu ya. Remix kayak gitu ya. Kalau dangdut klasik tuh sepanjang waktu pun kita bisa menikmati kayak gitu. Dan lebih enak didengar gitu. Nah, kalau dari warna suara Alila, Kak Arisnya mengikuti usianya atau tetap dengan klasik ciri khas dangdut gitu? Harus walaupun lagunya klasik ya, kita harus ikutin usia ya kayak usianya. Gitu. Seperti kalau saya ada beberapa yang penyanyi anak-anak. Lagu saya yang penyanyi anak boleh lihat kemarin ada Iqbal Mahendra. Judul lagunya Ayah, joget bersama Iqbal. Itu memang khusus untuk anak-anak kayak gitu. Temanya kayak gitu. Oh jadi walaupun musik dangdut tapi tema anak-anak itu tetap ada. Harus ada. Termasuk di Alila ini. Termasuk di Alila juga. Untuk di waktu depan mungkin sudah mempersiapkan materi yang nantinya akan dinyanyikan oleh Alila juga. Kita akan memproses Alila dulu. Kita
ajar vokalnya lebih baik kayak gitu ya. Dia harus belajar lebih baik lagi. Oke. Kita bentuk dulu karakter vokalnya Alila biar lebih dangdutnya lebih dapat ya. Lebih dapat lagi. Nah, kalau Mbak LT juga deh, bagaimana? Tadi kan disampaikan oleh Kak Haris adanya musik klasik dangdut. Nah, bagaimana menurut Kak LT sebagai penyanyi dangdut juga selama proses perekaman yang sudah dilalui bersama teman-teman di Fantastik ini, pengalaman mungkin yang dirasakan Kak LT pada saat rekaman itu seperti apa tuh? Boleh di-sharing sama kita? Kalau pengalaman ya asik lah. Asik. Ya. Bisa kekeluargaannya, menambah teman kan. Di sana seneng kok dengan adanya teman-teman Fantastik bisa membantu bagaimana bakatnya Kak LT bisa berkembang gitu ya. Ya, mensupport kita. Oke, seperti itu. Baik. Dan untuk Macam Bicara Dulur-Dulur, nanti kita akan lanjutkan kembali dengan obrolan kita yang seru sekali di pagi ini dengan teman-teman Fantastik Palembang. Tapi sebelumnya kita bakal mendengarkan beberapa informasi yang mau lewat berikut ini. Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku. Perompak, Suara Budaya Sumatera Selatan.
semua lagu-lagu zaman bahari. Iya baik Manca-Bica dulur-dulur dimanapun Anda berada, terima kasih untuk yang masih setia bersama kami di sini di Perempat FM Palembang, dan silakan untuk yang ingin interaksi bersama kami di sini 351656 akan kami terima telepon Anda, dan tentunya juga selain di Radio 88,4 FM, Anda juga bisa menikmati program kami saat ini di live YouTube Perempat Palembang ya. Dan kita kembali lagi dengan Kak Aris dan juga Alila dan juga Mbak Elti ya. Dan ini kita mungkin ke Mbak Elti lagi nih, kita pengen tahu. Mbak Elti ini penyanyi dangdut favoritnya siapa tuh? Elia Kadam sama Rita Sugiarto. Oh iya benar-benar suaranya kayak ada Elianya gitu ya. Coba suruhnya, coba di spill boleh. Boneka India. Coba sedikit aja sebelum nanti kita di penghujung acara nyanyi full gitu. Oke. Hatiku gembira, riang tak terkira, mendengar berita, kabar yang bahagia. Oke, ternyata Kak Aris ini memang jeli sekali ya. Menemukan bibit-bibit Palembang ini tidak sembarangan gitu. Tidak sembarangan. Melihat potensi Melihat potensi terus lihat karakter vokalnya. Oke. Dan kalau berbicara mengenai potensi, bagaimana potensi orang-orang di Palembang ini untuk menjadi seorang penyanyi dangdut itu sebesar apa nih Kak Aris? Wah besar sekali ya. Palembang ini sebenarnya gudangnya penyanyi juga ya? Gudangnya penyanyi, vokal mereka banyak yang bagus-bagus ya. Cuman barangkali penyalurannya aja nggak mungkin gitu ya. Karena sering minum cuko kali ya. Barangkali ya, kebanyakan minum cuko. Jadi seperti itu ya. Jadi bagus gitu. Nah cuma kalau di Alila juga deh, saat ini Alila masih aktif sebagai siswa ya? Iya. Sekolah di mana Alila? Sekolah di SMP 10 Palembang. SMP 10 Palembang. Oh yang di Scape ya? Di 11 9. Oke, nah bagaimana cara Alila mengatur waktu nih? Ini sebagai edukasi juga mungkin ke teman-teman lain seusia Alila dengan kesibukan sekolah, tapi tetap bisa menjalankan aktivitasan berprestasi di luar juga. Bagaimana membagi waktunya? Kalau Alila sih sering, waktu jam pelajaran kan sering keluar nih gara-gara ada acara mungkin ya. Minta surat dispen aja, tapi dari gurunya dari sekolah juga ngedukung Alila sih. Jadi lumayan enak kalau izin-izin ya. Kalau masalah belajar, gurunya tuh nggak terlalu, misalnya Alila ketinggalan nih, jadi nggak terlalu diforsir banget belajarnya gitu. Tinggal pelajaran selanjutnya udah gitu aja. Jadi tetap bisa mengikuti pelajarannya Alila ya, tidak ketinggalan gitu. Oke, nah kembali ke Kak Aris juga nih. Kak Aris kan tadi menemukan banyak potensi-potensi anak-anak atau termasuk penyanyi-penyanyi di Palembang. Fantastic Record. Ini kita melihat pertumbuhannya di Palembang luar biasa sekali. Karena banyak sekali teman-teman juga yang sudah tahu dengan Fantastic gitu ya. Nah ini Fantastic sendiri sudah berdiri di Palembang ini sudah sejak tahun berapa itu Kak? Sejak tahun 2012. 2012 dan inisiasi sampai sekarang ini. Inisiasi pendirinya itu langsung ke Arisnya ya? Iya. Saya langsung pendirinya. Karena saya melihat di Palembang ini untuk komunitas penyanyi dangdut ya. Khususnya dangdut tuh kurang kayak gitu, mereka kurang hanya, wadah. Karena mereka ini lomba, selesai lomba sudah nggak ada aktivitas lagi. Paling menang juara satu aja kayak gitu. Nah kalau di Fantastic ini Kak, siapa saja yang boleh gabung atau ada syarat khusus nih untuk bergabung? Siapa saja boleh gabung ke Fantastic ya. Asal ada niatnya juga. Asal ada niat dan pengen belajar bernyanyi dangdut yang baik. Gitu. Nah termasuk di kegiatan Fantastic ini apa saja yang diisi Kak? Ada teman-teman di sana tuh? Banyak. Kita setiap hari Rabu latihan, latihan vokal. Terus kita setiap tahunnya kita ngadain lomba juga. Yang hadiahnya ya single lagu, karena Fantastic harus
mengeluarkan single setiap tahun kayak gitu. Setiap tahunnya harus ada single yang dikeluarkan gitu ya. Jadi artinya gabung di komunitas Fantastik ini banyak ilmu juga yang kita dapat, termasuk pengalaman juga. Asal galak dikena marah. Karena tujuannya itu tadi untuk membangun. Untuk membangun, biar vokalnya, biar mengerti teknik bernyanyi yang baik. Kayak Oke, nah ini mengenai membangun, Kak Aris kan sudah berkecimpung nih di organisir teman-teman penyanyi. Mental seorang penyanyi itu seperti apa yang harus ditanamkan itu, Kak? Ya, kalau mental anak-anak itu yang ikut di Fantastik itu kita tempah mentalnya biar dia berani. Terus biar dia bisa bersaing kayak gitu. Disiplin juga harus ya. Disiplin. Karena kenapa? Untuk menjadi seorang entertain itu banyak sekali rintangan, Tantangan gitu. tantangan, cemoohan, cacian kayak gitu ya. Jadi kita harus tahan dengan semua yang ada di masyarakat kayak gitu. Cuma ya salah satu pacuan kita lihat juga banyak sekali penyanyi ngetop ya di mana proses awalnya itu tidak semudah membalikan telapak tangan gitu ya. Bahkan ada yang cuma tamat sekolah sebatas SD, tapi sampai dengan sukses itu ada karyawannya sampai S2. Iya, betul. Itulah kehidupan ya, Kak ya. Itulah kehidupan. Jadi tidak ada yang tahu gitu. Oke, nah untuk Mbak LT tadi kan lagu Elia Kadam yang sudah dinyanyikan memang warna suaranya ini mirip seperti Elia Kadam itu. Bagaimana cara Mbak LT menjaga gitu supaya pada saat nanti tiba-tiba di Fantastik ada callingan untuk manggung gitu. Nah supaya suaranya tetap terjaga itu biasanya ada nggak cara khusus yang dilakukan? Makan calu. Ya, makannya diatur. Oh, makannya Jangan diatur. terlalu- Makan calu. Makan yang gatal-gatal ya. Oh, jangan makan yang gatal-gatal. Apa tuh contohnya tuh? Sambal terasi, kayak ikan laut. Oke. Ya. Itu mempengaruhi Kayak gorengan. suara juga ya? Kayak ikan laut gitu. Iya. Oke. Nah, kalau Alila bagaimana? Untuk suaranya tuh yang kalau ngomong biasa saja ini Alila suaranya udah bagus ya. Bagaimana menjaganya tuh? Banyak latihan aja sih, latihan nyanyi, latihan vokal biar suaranya lebih kebentuk, lebih bagus. Kalau untuk pantangan tidak makan itu makan apa yang dijauhin Alila gitu? Makan galau. Nggak terlalu pantangan sih. Oh, nggak lumayan. gitu. Ya, makan aja. Makan gitu aja. suaranya. Oh, luar biasa ya. Ini anugerah sekali dari Tuhan walaupun tidak ada pantangan makanan tapi suaranya tetap bagus gitu. Tapi saran saya ya. Apa tuh? Kalau untuk menjaga vokal ya, tolong jangan minum es. Oh. Karena pas nanti kita untuk ketahanan nafas endurance itu kalau kita kebanyakan minum es agak mengas. Oh, itu Paling pengaruhnya di kurang sana. Terus rajin-rajin berolahraga. Oke. Ini ada bukan mitos juga, pendapat dari masyarakat bahwa bisa membaguskan suara itu dengan gurah. Itu bagaimana menurut Kak Aris itu? Kalau aku sih nggak gurah ya. Bukan di Karena situ ya? kalau sehabis gurah tuh 3 hari kita nggak boleh bicara, nggak boleh nelen, nggak boleh ini kayak gitu banyak. Jadi itu malah justru menyiksa gitu ya Kak ya. Dan untuk supaya pita suara kita tidak cedera itu sebagai seorang pelatih juga mungkin Kak Aris ada kiat-kiatnya kepada pendengar kita tuh yang bisa dibagikan. Kalau aku ya rajin berlatih, rajin olahraga, kalau bisa banyak berenang ya. Oh gitu, supaya napasnya gitu ya. Supaya napasnya untuk teknik pernapasannya, endurance-nya lebih baik kayak gitu. Nah ini kita ke Alila nih. Alila kan kemarin sempat bikin heboh masyarakat Palembang juga ya dengan prestasinya yang tiba-tiba muncul di salah satu program TV nasional. Ya di mana program itu digandrungi banyak masyarakat Indonesia. Nah Alila pada saat muncul di sana dengan usia yang masih relatif muda sekali gitu. Bagaimana pengalamannya? Boleh dibagikan kepada kita? Pengalaman di sana itu seru ya, dapat teman baru, bisa belajar lingkungan baru, juga bisa apa ya? Merasakan panggung megah gitu ya. Gitu. Kan beda ya suasananya kalau di Palembang sama di nasional gitu. Bedanya di mana kalau Alila yang sudah merasakan langsung tuh? Bedanya di panggung. Iya, bedanya di panggung besar. Sama ada jurinya, ada penontonnya lebih banyak lagi. Dengan lighting yang megah gitu ya. Ya lebih suasananya lebih tertarik. Apalagi di kiri kanannya itu banyak artis terkenal gitu. Sempat ada pengalaman di situ pada saat Alila tampil di TV nasional itu ada masukan dari artisnya langsung supaya bagaimana kedepannya Alila supaya terjaga gitu kualitasnya. Ada
salah satu dari Kak Dibal ya lumayan. Pencipta lagu itu ya. Katanya lebih banyak belajar dangdut lagi. Oke, tapi itu yang menjadikan Alila sampai saat ini kayak menemukan Kak Haris juga kayaknya cocok sekali juga nih sebagai guru mentor yang bisa mendidik Alila supaya nanti vokalnya makin mantap gitu ya. Dan cuma ini konon katanya Alila juga akan beranjak untuk menuju ke Jakarta kembali nih. Iya. Boleh dikasih sedikit sentuhan kapan kira-kira? Waktu Dangdut Academy 7 kayaknya. Oh kayaknya, Iya, ini kan udah ke-6 ya? Ya. Ke-6. Ini Dangdut Academy. Udah ke-6 artinya tinggal menghitung waktu lagi nih. Ya. Persiapan apa yang sudah dipersiapkan Alila untuk menuju ke DA7 supaya nanti bisa mengharumkan kota Palembang? Persiapan suara, lagu juga. Suaranya. Lagunya banyak ya Wak Aris ya. Wak Aris nanti yang ngajarin Alila. Belajar juga nanti di Purwacaraka juga. Oke, kalau persiapan mental, Alila lebih kemana tuh? Mental Tahan untuk mendengarkan kritikan mungkin? Harus. Oh itu juga Kalau pengen harus sih. jadi seorang Maju. entertain, harus menerima kritikan tanpa mengkritik. Itu catat ya dari Kak Arisnya langsung itu. Jadi mental Alila mudah-mudahan juga sudah siap juga dengan Kak Aris yang siap selalu menjadi mentornya di situ. Nah Kak Aris dengan potensi Alila sampai ke nasional, bagaimana melihat karakter suara yang tadi juga sudah sempat kita bahas, cuma di sini warna dangdut Alila sejauh ini Kak Aris sebagai mentornya sudah berapa persen nih untuk persiapan ke Jakarta nanti? Kalau untuk persiapannya Alila udah siap sih sebenarnya. Oke. Cuman tinggal mengkoreksi sedikit-sedikit. Polesan aja Iya, gitu ya. dioles sedikit. Nah kalau Kak LT atau Mbak LT ini bagaimana tuh? Biasanya manggung itu yang sering dibawakan jenis lagu-lagu seperti apa? Lagu melo atau ada juga yang sempat request minta lagu upbeat juga gitu? Kebetulan kan saya punya organ Oh ada organ sendiri tunggal. kan, kecil-kecilan. Mhm. Fantastic Oh, Record gitu. dulunya Fantastic Record mereknya. Mhm. Tapi sekarang ku tambah Fantastic A4E. Oke. Beralamatkan di Permai 2 K14. Oh di KM14. Nah, begitu ada job, saya akan menyanyikan lagu saya sendiri. Oke. Kalau di luar sana tuh lebih suka lagu melo ya Kak ya? Ya lagu kebetulan Kalau beliau banyak lagu kebenaran beliau ini punya lagu ada 3 lagu ya. Ada 3 lagu. Ada 3 lagu. Jadi kalau setiap job, setiap minggunya dia menyanyikan lagu beliau sendiri. Dan ini ciptaan Kak Haris juga lagunya ya? Semua Ciptaan 3-tiganya Haris karya saya. Oke luar biasa dan kayak supaya nggak penasaran pendengar kita coba ketengahkan lagunya sebelum nanti kita akan kembali lagi ya. Ini ada lagu dari LT Yahirin dengan judul lagunya Rindu Tak Terbendung, karya dari Aris Renaldi Assegaf.
Melihat wanita bersolek sudah biasa karena wanita selalu ingin tampil memikat. Saat ini jika kita melihat pria bersolek masih terasa sesuatu yang tidak biasa. Namun tahukah Anda, jika zaman dahulu pria pun juga melakukannya walaupun tidak semeriah pada wanita. Estetika make up pada pria terjadi di Britania pada masa Ratu Elizabeth I yang menjadi kegiatan wajib untuk dilakukan. Pigmen putih menjadi dasar bersolek wajah pria yang ada di sana. Sayangnya, bahan yang digunakan ini adalah bahan berbahaya seperti timah. Begitu juga di Prancis, Raja Louis ke-16 mengalami kebotakan dan terobsesi menggunakan wig. Ini berpengaruh besar dalam perkembangan make up dan juga rambut palsu di Prancis. Daya pikat pria Prancis saat itu ditandai dengan sepatu hak tinggi serta sarung bulu pada pakaiannya. Lebih lama lagi, bangsa Romawi kuno memanfaatkan bahan alami untuk bersolek. Baik wanita ataupun pria, mereka menggunakan pigmen merah untuk pipi mereka agar lebih meroda. Mundur lebih jauh, pada abad 4000 sebelum Masehi, pria Mesir menggunakan pigmen hitam pada mata dan bibir agar dianggap sebagai pria maskulin. Dan ini juga menunjukkan status sosial mereka. Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sunyi. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Perumpat RRI Pangandaran di Sriwijaya Pagi. Ya baik pendengar dan juga Manca Bica, tadi kita sudah menikmati satu lagu ini ciptaan langsung dari Kak Aris Renaldi Asgaf, di mana penyanyinya juga untuk saat ini masih di Perumpat FM Palembang ya. Dan ini kita pengen kepo nih dengan proses pembuatan video klipnya tadi. Dan kalau kita lihat dari tayangannya tadi tuh, di mana ini memang berkonsep dengan suasana pantai. Ada juga nuansa-nuansa apa tuh, kayak kita nyebutnya tuh bukan semak sih, apa tuh kayak kotek, itu di kotek itu namanya tuh. Nah untuk Mbak LT sebagai penyanyinya, bagaimana saat proses pembuatan video klip itu memakan waktu berapa lama tuh? 2 hari. Kalau waktu 2 hari. 2 hari. Selama 2 hari itu berapa kostum yang disiapkan pada saat pembuatan video klipnya? Kostum ada 3. 3 kostum, luar biasa ya. Nah ini untuk lokasi pembuatan video klipnya itu di mana tuh? Di Pelabuhan Ratu Sukabumi, Bandung. Oh di Bandung. Jadi pacak kita bayangkan akomodasinya kayak apa itu ya. Iya. Di sana membawa tim berapa? Dari kawan-kawan Fantastika atau ini Kak Aris memang ada rekan-rekan lain yang ikut terlibat langsung juga? Aris dan kebetulan kan Fantastik ini kan pusatnya di Jakarta. Oh di Jakarta. Ya. Studionya juga di Jakarta. Jadi tim Fantastik Jakarta yang menangani langsung. Ya. Oke, makanya hasilnya ini bukan kaleng-kaleng ya. Bagus sekali. Ember. Bukan kaleng-kaleng tapi ember. Tapi ember. Emang benar ya. Nah, jadi dalam proses pembuatan video klip ini tadi kita lihat itu tadi ya, pengorbanannya itu dengan pengorbanan waktu, materi juga di situ keluar gitu. Dan bagaimana respon dari suami nih untuk Mbak LT? Alhamdulillah sih kalau suami sangat mendukung sejauh ini ya. Belum ada komplain dan seperti apa, karena memang ini kita pengen berkarya gitu. Iya. Dia support sangat. Sangat support sekali. Ada 3 lagu Kak ya? Ada 3 lagu. Ada Merana Sendiri dan Cukup Sudah. Oke, dan kalau tadi lagu yang baru kita dengarkan itu tadi Rindu 3 bulan yang lalu. Ya, itu yang terbaru dari LT Ahirin. Kenapa ini akhirnya lagu ini dinobatkan atau diberikan ke Mbak LT untuk menyanyikan? Mungkin Kak Aris ada sedikit alasan gitu? Karena memang untuk sesuai dengan karakter vokalnya LT. Makanya saya kasih sama LT karena sesuai dengan vokalnya LT. Nah ini untuk teman-teman di komunitas Dangdut Fantastik Palembang ini sudah tercatat ada berapa anggota untuk saat ini? Kalau untuk Sesumsel ya. Sesumsel. Kalau untuk Sesumsel itu karena anggota kita bukan cuma di Palembang. Ada di Sekayu. Ada juga. Ada di Batu Raja. Ada di Prabu Muli ya.
Ada 270 semua. Waduh, Iya. banyak sekali itu ya. Iya. Kalau dikumpulkan dalam satu event itu udah cukup satu Udah anggota cukup udah banget. rame. Udah rame banget. Belum ditambah lagi dengan masyarakat luar gitu. Ya, belum Oke. ditambah. Nah untuk Kak Aris deh, pendiri dari komunitas Fantastik Palembang ini, apa yang menjadi visi misinya Kak? Ya visi misinya pengen Mengangkat mengangkat penyanyi lokal. pengen mengangkat penyanyi lokal untuk Sumatera Selatan biar Oke. ada wadah untuk menaungi mereka. Nah untuk 2024 ini bagaimana mengenai target itu? Untuk 2024 ini rencananya kita mau buka kampung dangdut. Oh itu. Jadi itu program seperti apa tuh Kak? Boleh disampaikan? Program kan sekarang untuk Fantastik itu kita nggak ada latihan. Kalau mau latihan beda kayak gitu ya. Iya. Jadi nggak ada latihan lagi, proses latihan karena anak-anak udah bisa bernyanyi. Jadi kita buat kampung dangdut. Jadi seperti pentas kayak gitu. Dari kampung ke kampung? Enggak. Gitu? Oh enggak. Tempatnya tetap di situ. Di situ. Namanya kampung kan nggak jalan. Oh di situ. Jadi di situ sekalian untuk melatih mereka memanggung kayak untuk gitu. show kayak gitu. Oh, itu lokasinya di mana? Di Jalan Demang Lebar Daun. Oke. Seberang Telkomsel. Oh di situ. Ya. Jadi siapapun bisa menyaksikan itu Kak ya? Siapapun bisa menyaksikan dan siapapun bisa ikut serta bernyanyi bersama kita. Itu rencananya nanti akan dimulai dari tanggal berapa tuh? Rencana kita kemarin mau mulai sekitar bulan Februari nanti. Oke. Tapi nanti dulu kita ini dulu belum rapat kembali pengurus Fantastik. Jadi setiap minggu itu ya? Iya. Kegiatannya nanti dan masyarakat luar bisa menyaksikan juga? Bisa. Oke, nah ini ke Alila lagi nih, Alila Najwa, namanya bagus sekali nih. Nanti kan biasanya kalau sudah di atas panggung itu biasa banyak sekali penyanyi itu yang menggunakan nama panggung. Iya. Kayak ada Lady Rara dan lain sebagainya. Kalau Alila tetap mempertahankan nama asli atau nanti disiapkan oleh Kak Aris juga nama panggungnya gitu? Tergantung. Iya, Apa yang digantung ini? Tergantung ya. Tergantung. Kalau misalnya Alila udah ke nasional, misalnya dari nasional harus pakai nama ini kayak gitu ya. Kita nggak bisa ini sesuai permintaan. Ya. Tapi kalau dari Alila lebih nyaman nama asli atau nama panggung Nama asli nih? ya. Nama dua-duanya aman, nyaman asik sih. ya, nyaman semuanya ya. Alilah Najwa enak juga sih. Alilah Najwa Kanita sebenarnya. Oke. Dari Alila tadi, Alila Najwa Nagita. Apa tadi itu yang disebut? Kanita. Iya. Itu nama panggungnya ya yang. Enggak, nama panggungnya Alilah Najwa. Oke. Nama aslinya Alilah Najwa Kanita. Oh, itu nama aslinya. Iya. Tapi sejauh ini mungkin Alila sudah sempat walaupun cuma seru-seruan kayaknya nanti pengen deh suatu saat pakai nama ini. Ada nggak kepikiran ke situ? Belum ada sih. Oh, belum ada. Kan kalau misalnya ingin nama panggung tuh sesuai requestan aja. Supaya ada hokinya juga. Tapi kalau Alila ya namanya udah nama cantik. panggung, udah nama panggung. Jadi nggak perlu lagi dirubah ya. Mungkin di belakangnya ada tambahan kayak itu Kak. Kalau Alila kurasa udah nama panggung Alila, nggak ada embel belakang lagi namanya nggak ya? Oke. Nah kalau dari papa mamanya bagaimana sejauh ini proses Alila kan dari kecil udah kita lihat di Palembang nih udah di mana-mana. Bagaimana mama papanya sejauh ini support Alila supaya tetap semangat untuk bernyanyi di usia 13 tahun ya ini ya? Iya 13 tahun. Bagaimana tuh mama papanya? Kalau mama sama papa sih support ya. Support banget. Iya. Kalau misalnya lagi manggung atau lagi keluar kota gitu pasti selalu ditemenin. Pasti ikutan juga, luar biasa sekali. Nah cuma ada kalanya juga kan seorang penyanyi itu ada moodnya. Kadang moodnya lagi naik, ada juga moodnya lagi turun. Kalau Alila menghadapi situasi seperti itu, biasanya Alila tuh mensiasatinya dengan cara apa tuh? Kalau Alila sih senyum aja ya. Dibawa enjoy. Enjoy aja. Jangan terlalu dipikirkan gitu ya, supaya tetap nyanyinya nanti itu tetap enak gitu. Oke. Nah ini kembali ke Kak Aris juga nih yang sudah banyak sekali dengan teman-teman Fantastik juga melihat banyak sekali karakter gitu. Yang menurut Kak Aris itu potensi yang bisa dikategorikan bisa maju itu karakter penyanyi seperti apa nih Kak? Mungkin sebagai edukasi kita juga yang nggak tahu nih. Yang jelas kayak gini ya. Selain vokal ya,
packaging penting. Penampilan ya. Penampilan penting. Alila sudah sangat Ya mendukung. dong. Alila sudah sangat mendukung. Padahal ini belum dipoles sedemikian rupa. Mau face, mau postur tubuh, Oke. Alila udah oke. Udah oke. Ada kesan bule-bulenya juga ada gitu ya. Kesan bule-bule. Tapi ini bukan berarti kita menyampingkan penampilan teman yang lain. Enggak, kayak gini loh. Teman yang lain juga sekarang penampilan bisa dipoles. Bisa dipoles. Iya. Tergantung dengan bagaimana caranya gitu Kak ya. Yang penting jangan gendut. Itu. Kenapa tuh? Susah molesnya. Susah nyari bajunya mungkin. Itulah kira-kira. Cuma kalau di sini ya kembali ya tetap vokal ya Kak. Ya, tetap yang menjadi vokal, tombak utama. Tetap vokal. Tapi ya dibaring dengan penampilan Iya juga. dong, harus. Menjadi seorang penyanyi itu hal yang tidak boleh dilakukan untuk penampilan mungkin. Ya. Seperti apa tuh Kak? Yang jelas kalau untuk seorang penyanyi itu penampilan sangat penting. Oke. Yang tidak boleh yang nggak boleh dilakukan itu apa tuh? Itu tergantung dianya ya. Kadang-kadang ya kita nggak boleh pakai short yang pendek-pendek kayak gitu ya. Mereka suka mau tampil di situ ya gimana kita mau bilang. Nah, ini melihat perkembangan musik dangdut saat ini. Menurut Kak Aris, penampilan seorang kalau dangdut untuk seperti apa? sekarang dangdut itu udah sangat bagus, Modern penampilannya sekali ya. udah sangat modern dan nggak lagi pakai baju terbuka. Bahkan gaunnya udah puluhan juta. Iya, gaunnya udah bagus-bagus. Semenjak ada dangdut di TV-TV nasional kayak gitu ya. Ini juga jadi menjadi sangat elegan pacuan. kayak gitu. Menjadi pacuan juga untuk calon-calon penyanyi dangdut juga Kak ya. Betul. Supaya nanti kesan dangdut itu nggak, kalau dulu kan dangdut itu identik dengan pakaian seksi, iya, betul. dengan penampilannya bagaimana gitu. Iya, betul. Tapi ini bisa dibuktikan sampai dengan 2024 ini musik dangdut sudah diperhitungkan juga di Belantika Musik Indonesia. Bahkan ada penyanyi dangdut juga itu trending juga, setiap kali mengeluarkan lagu dangdutnya itu pasti di YouTube itu menjadi trending gitu ya. Oke, dan sebelum kita bakal menutup perjumpaan kita ini sudah 54 menit melangkah dari jam 9. Sebelum kita juga akan mendengarkan suara Alila secara langsung, kita pengen tahu harapan ke depan untuk musik dangdut di Palembang dulu nih, dari Kak Aris mungkin. Ya, kalau harapan saya sih untuk musik dangdut semoga maju untuk di Palembang nih. Semoga lebih banyak pencinta dangdut kayak gitu. Oke. Itu aja harapan saya. Ya, kalau dari Mbak Elti Yahirin bagaimana harapannya ke depan untuk tetap menjadi penyanyi dangdut nih? Ya, semoga penyanyi dangdut di Palembang ini diperhatikan. Dikasih wadah lah ya. Dikasih wadah supaya bisa berkembang. Oke. Target ke depan mungkin dengan lagu-lagu yang sudah digarap bersama dengan teman-teman Fantastik. Apa yang pengen dilakukan lagi nih Kak? Ya, kepengen bertambah lagi singlenya. Singlenya pengen. Single ini dikenal masyarakat. Ini malah mau buat lagi. Gitu. Ada berapa lagu nih? Ini ada kebetulan ada 3. 3 lagu yang sudah ada. Cuma yang mau dipersiapkan lagi? Mau tambah 2 katanya. 3 lagi atau 2 lagi? Udah kebentuk album belum itu? Belum. Kalau 5 atau 6 sudah bisa ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, kalau Alila sebagai generasi penerus nih untuk di musik dangdut, harapan Alila ke depan serta untuk ke ajang itu nanti bagaimana tuh? Harapannya supaya di Palembang lebih mengenal musik dangdut. Bisa go internasional juga, nasional. Dari Palembangnya juga. Oke, luar biasa sekali. Baik, dan Alila ini kita penasaran sekali, kita pengen dengar Alila nyanyi, boleh? Boleh dong. Ini ada satu lagu Mancebice dari Alila, yaitu judul lagunya apa nih? Palembang Sriwijaya. Ya. Kita simak bersama di Pro 4 FM Palembang.
Oke, luar biasa Nian. Ini suara Joy ya, bukan suara sembarangan deh. Pokoknya kita ucapkan selamat untuk Alila ya. Mudah-mudahan kedepannya nanti sukses. Amin. Pokoknya kita nantikan di TV nasional dan mengharumkan nama Kota Palembang juga. Dan terima kasih juga untuk Kak Aris ya, yang sudah menyempatkan waktu dan juga Mbak Elti juga. Nanti kita tunggu juga karya-karyanya untuk hadir di Pro 4 Palembang ya. Oke, dan kita harus pamit karena waktu kita sudah habis. Kami harus berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.